Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tuwassir wa tammim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita belajar pelajaran kelima. Sebelum kita belajar pelajaran kelima, kita belajar kata ganti dulu. Tunggu sebentar. Oke. Apa yang ada kata ganti? Kita panggil damair. Dalam bahasa Arab kita panggil itu ad-damair. Kata ganti ada dua jenis. Kata ganti ada dua jenis. Yang satu damir munfasil. Damir munfasil kata ganti nama terpisah. Kata ganti nama yang terpisah ini yang damir munfasil. Terpisah dari perkataan. Yang kedua damir muttasil. Damir muttasil kata ganti damir muttasil kata ganti nama bersambung. Disambung dengan perkataan. Ini ada dua jenis. Misalnya hum najihuna. Hum najihuna. Mereka orang yang berjaya. Hum itu kata ganti terpisah. Hum ini kata ganti terpisah. Hunna najihatun ini guna untuk perempuan. Mereka perempuan yang berjaya. Ini dua-dua kata ganti terpisah atau munfasil. Tidak boleh bersambung dengan kata-kata lain. Ini wajib terpisah dengan kata-kata. Dan kedua muttasil. Muttasil itu bersambung. Kata ganti nama bersambung. Madrasatuhum. Sekolah mereka. Silakan tutup mic. Jaga mic dulu. Madrasatuhum. Sekolah mereka. Untuk lelaki-laki. Madrasatuhunna. Sekolah mereka untuk perempuan. Silakan jaga mic dulu. Madrasatuhum. Sekolah mereka untuk perempuan. Madrasatuhum untuk lelaki. Madrasatuhunna untuk perempuan. Kalau orang kedua, ini ada orang ketiga. Ghaib. Hum itu ghaib. Mereka itu ghaib. Orang ghaib. Orang ketiga. Orang kedua, antum. Lelaki-laki. Kamu semua. Antum berartinya kamu semua. Mustaiduna. Kamu semua bersedia. Untuk lelaki-laki. Dan untuk perempuan, antunna. Kamu semua perempuan
bersedia. Mustaidat, mustaidatin. Ini kata ganti untuk orang kedua. Ini kata ganti untuk orang kedua, untuk lelaki dan perempuan. Dan ini kata ganti terpisah. Tidak boleh bersambung dengan kata-kata lain. Dan kata ganti bersambung kum. Madrasatukum. Sekolah kamu semua orang. Itu kum untuk jama'. Madrasatukum, sekolah kamu. Kamu untuk jama'. Mad untuk lelaki-laki. Madrasatu kunna, sekolah kamu, kamu semua. Untuk perempuan. Kunna untuk perempuan. Ini kata bersambung. Boleh sambung dengan nama dan boleh sambung dengan harf juga. Ini orang kedua. Oke. Terus kita lanjut. Ism damir muttasil. Ism damir muttasil ada apa? Ism damir muttasil adalah kata ganti yang harus bersambung dengan ism atau fi'il atau harf. Damir muttasil boleh bersambung dengan ism atau fi'il atau huruf. Damir muttasil tidak boleh berdiri sendiri. Damir muttasil tidak boleh berdiri sendiri. Dia wajib sambung dengan ism, fa'il atau huruf. Beberapa ketentuan sebagai berikut. Jika disambung dengan ism, maka bermakna kepemilikan. Jika bersambung dengan ism, apa makna? Kepemilikan. Seperti ism dan ism zamir. Ism dan ism zamir macam mana? Hal haza qalamuka. Hal haza qalamuka. Qalamu itu ism. Kata ganti ka kita sambung dengan ism. Qalamuka. Dan apa makna itu? Apakah ini penamu? Apakah ini penamu? Haza baiti, ini rumahku. Ini rumahku. Jika sambung dengan ism ada makna kepemilikan. Dan jika sambung dengan fail itu nanti kita belajar masih jauh lagi. Yang ketiga, jika disambung dengan huruf makna hanya menyesuaikan apa itu? Macam mana kita baca ini? Menyesuaikan. Makna dari huruf itu sendiri. Hal haza minka. Min itu harf jar. Kita sambung itu kata ganti damir muttasil. Apa makna? Darimu. Hal haza minka. Apakah ini darimu? Haza minni. Ini dari saya. Kalau kita sambung dengan harf
Dia mana seperti itu. Minka darimu, minni dari saya. Minhu dari dia. Terus kita sambung. Ini ada damir munfasil. Ini ada semua damir munfasil. Kita baca dulu damir munfasil. Huwa. Huwa kata ganti orang ketiga. Ini kita belajar dulu kata ganti orang ketiga. Orang ketiga itu ghaib. Orang ketiga itu ghaib. Huwa artinya dia. Mana dia. Huwa. Dan guna untuk mufrad. Guna untuk mufrad. Mereka berdua. Mereka berdua. Damir munfasil. Huma. Kalau bahasa Arab kita panggil apa itu musanna. Itu musanna. Dua. Dual. Kalau bahasa Inggris panggil dual. Muzakkar lelaki-laki. Kalau guna untuk muzakkar lelaki-laki, kita guna huma. Mereka berdua. Mereka lelaki-laki. Mereka lelaki-laki guna hum. Jama. Dalam bahasa Arab, jama ada lebih dari dua. Lebih dari dua itu ada jama. Ini untuk muzakkar. Huwa, huma, hum. Untuk orang ketiga, ghaib untuk muzakkar lelaki-laki. Kalau untuk perempuan, dia. Damirnya hiya. Mufrad. Muannas. Muannas untuk perempuan-perempuan. Ghaib. Orang ketiga. Dia, hiya, mufrad. Perempuan orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Kalau perempuan mereka berdua. Mereka berdua. Huma itu sama saja. Huma untuk musanna untuk lelaki dan musanna untuk perempuan itu sama. Musanna bukan itu. Iya. Musanna itu sama. Huma. Untuk lelaki dan untuk perempuan mereka berdua. Untuk lelaki atau perempuan orang ketiga kata ganti itu sama. Mereka hunna jama perempuan ghaib atau kata ganti orang ketiga. Perempuan kata ganti orang ketiga ada guna hunna. Ini damir munfasil, damir terpisah. Kata ganti terpisah. Untuk orang ketiga, untuk lelaki dan untuk perempuan. Nah, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua dalam bahasa Arab kita panggil mukhatib. Kata ganti orang kedua kita panggil mukhatib. Kalau bahasa Inggris second person. Kalau ghaib orang ketiga itu third person. Kata ganti orang kedua second person. Kalau lelaki untuk lelaki-laki kita kamu guna anta. Dan anta itu mufrad. Untuk muzakkar lelaki-laki
Kata ganti untuk orang ketiga. Kalian berdua, antuma. Itu musanna. Antuma, kalian berdua, antuma, musanna, muzakkar atau laki-laki, kata ganti orang kedua. Kalian, antum, itu jama, muzakkar atau laki-laki, kata ganti orang kedua. Ini kata ganti untuk muzakkar orang kedua. Dan kata ganti untuk perempuan orang kedua, anti. Anti, kamu. Mufrad, muannas atau perempuan. Dan ini orang kedua. Kata ganti orang kedua, anti. Kalian berdua, antuma. Itu musanna. Antuma untuk lelaki dan perempuan itu sama. Kalau musanna atau diul untuk lelaki, untuk perempuan itu sama. Mukhatib pun sama juga, ghaib pun sama juga. Oke. Dan untuk kalian, perempuan antunna, itu jama, perempuan orang kedua mukhatib. Ini ada kata ganti orang kedua perempuan. Ini semua kata ganti untuk orang kedua perempuan. Dan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama bahasa Arab kita panggil mutakallim. Mutakallim. Kalau bahasa Inggris kita panggil first person. Saya, ana. Mufrad. Untuk muzakkar dan muannas. Untuk lelaki dan untuk perempuan dua-dua boleh guna. Untuk lelaki dan untuk perempuan untuk dua-dua boleh guna ana. Silakan jaga mic dulu. Kalau masuk kelas tolong jaga mic. Saya, ana, mufrad, baik untuk muzakkar dan muannas, kata ganti orang pertama mutakallam. Oke, mutakallim. Dan untuk jama, nahnu. Untuk jama, nahnu. Nahnu boleh guna untuk jama, muzakkar dan muannas. Untuk lelaki dan perempuan untuk dua-dua boleh guna. Nahnu dan ana ada baik untuk lelaki dan perempuan. Boleh guna. Dan dalam kata ganti orang ke pertama tidak ada musanna, tidak ada diul. Kalau nak kata orang nahnu kami orang dua, kami dua orang. Kalau nak kata kami dua orang, guna nahnu juga. Untuk musanna, untuk diul, untuk berdua, kata ganti orang pertama untuk berdua guna nahnu juga. Untuk jama pun guna nahnu dan untuk berdua pun guna nahnu. Untuk huma dan antuma sama saja untuk lelaki dan perempuan. Antuma dan huma, untuk huma dan antuma sama sahaja untuk lelaki dan perempuan. Yang bedakan hanya pada itu manania.
Cuma beda mananya saja. Sesuai dengan kata yang menggiringkan apa itu? Apa mana itu? Siapa nama baca ini? Ana Ustadz, Oke. untuk huma dan antuma sama saja Baca dari sini saja. Dari sini saja. uh, Sesuai dengan dengan kata. Sesuai dengan kata. sesuai dengan kata yang mengiringinya Apa mana pada itu? kalimat. Sesuai dengan kata yang mengiringinya pada kalimat. Kalimat. Oke. Apa mana itu? Mengiringinya itu artinya mendampingi, Ustaz. Oke. Dan untuk zamir mutakallim. Untuk domir mutakalim, saya dan kami dapat digunakan baik untuk muzakkar dan muannas. Yes. Ya. Boleh gunakan untuk muzakkar dan muannas. Dan untuk kami berdua, apa kita guna? Kalau kita makan Nahnu. kami berdua. Kami berdua. Nahnu. Oke. Kami berdua kita guna nahnu. Oke. Ini yang ada kata ganti terpisah. Ini kata ganti terpisah. Huwa dia lelaki-laki. Huwa dia lelaki-laki. Dia satu lelaki-laki. Huma dia dua lelaki-laki. Mereka lelaki-laki. Ini orang ketiga muzakkar. Orang ketiga perempuan, iya. Dia satu perempuan. Huma dia dua perempuan. Hunna mereka perempuan. Ini orang ketiga perempuan. Dan untuk mukhatab orang kedua kata ganti orang kedua anta untuk kamu lelaki-laki. Satu. Kamu satu lelaki-laki. Antuma kamu dua lelaki-laki. Antum kalian lelaki-laki. Ini untuk muzakkar lelaki-laki orang kedua. Orang ketiga, orang kedua perempuan, anti kamu satu perempuan. Antuma kamu dua perempuan. Antunna kalian perempuan. Ini dan orang ke pertama kata ganti orang ke pertama saya lelaki atau perempuan. Boleh guna untuk lelaki dan perempuan. Ana, Ustaz. Ana untuk boleh guna lelaki dan perempuan. Dan nahnu kami laki-laki dan perempuan boleh guna untuk lelaki dan perempuan. Nah, ini ada kata ganti yang bersambung. Ini ada kata ganti dan bersambung. Ism damir muttasil. Ini ism damir muttasil. Kita panggil ism damir muttasil. Ini pun ism juga. Kalau dia lelaki-laki, kita guna hu.
Hu apa mana? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Tapi dia guna untuk pemilikan. Dia berartinya dia punya atau milikmu. Hu itu apa mana dia punya atau memilihmu. Huma ini juga bagi mana itu mempunyai atau memilih. Dia dua laki-laki. Sepertinya kalau kita kata kitabuhu. Ini tidak boleh berdiri sendiri. Ini tidak boleh berdiri sendiri. Kita wajib sambung dengan isam atau haraf. Kitabuhu. Ini kita sambung dengan isam. Apa mana? Buku dia. Buku dia. Bukunya dia laki-laki. Ya, bukunya dia laki-laki. Kalau dia untuk dua laki-laki huma. Kitabuhuma. Kitabuhuma apa mana? Buku dia dua lelaki. Dua laki-laki. Bukan buku Buku dua. mereka. Buku ya. Buku mereka berdua. Ya, macam itu. Oke. Kitabuhum. Buku mereka. Buku mereka laki-laki. Buku mereka untuk lelaki-laki. Lebih dari dua laki-laki. Ya, itu jamak kan. Oke. Ini untuk muzakkar. Dan untuk muannas, untuk perempuan, Mu'annas. Kitabuha. kitabuha. Apa mana? Buku. Buku di Punya dia perempuan. wanita. Bukunya untuk wanita, untuk perempuan. Oke. Kitabuha, terus kitabuhuma. Kitabuhuma. perempuan. Buku Orang perempuan. Kitabuhuma. Buku mereka perempuan. Dua orang. Buku mereka perempuan. Buku mereka berdua. dia Ya. berdua. Oke. Kitabuhunna. Buku Buku mereka lebih dari dua orang perempuan. Buku mereka perempuan. Buku mereka perempuan. Ini orang Jamak ketiga. mana? Ini orang ketiga. Untuk jamak. Kita buka. apa? Kita buka. Sabar dulu. Yang di atas ini kata ganti bersambung untuk muannas atau untuk perempuan. Mu'annas. Muannas Perempuan. Kita buka untuk laki-laki. Itu laki-laki. Kamu laki. Buku kamu laki-laki satu. buku kamu atau buku kamu punya. Oke. Kita buku mah Buku dua orang laki-laki. Buku kalian laki-laki berdua. buku Laki-laki kalian berdua. laki-laki berdua. Kita buku 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 mereka. kalian laki-laki lebih dari dua. oke. Ini orang kedua lelaki-laki. Ini orang kedua lelaki-laki. Dan sekarang kita belajar orang kedua perempuan. Oke. Kita buki Kita Ya, pergi. Kita Bukumu perempuan. bukumu perempuan.
Oke, kitabukuma, Buku kalian berdua perempuan. Dua buku perempuan. kalian kedua perempuan. Kitabukuma. Dan kitabu punna, Kunna Punna. Buku Kalian. kalian perempuan lebih dari 2. dua orang. ya, buku kalian perempuan. Kalau saya lelaki atau perempuan, Kitabi. Kitabi. Bukuku. kitabi. Buku Tadi. saya. Ya. Kitabi. Kalau atasnya semua ada kitabu. Atasnya semua ada kitabu. Sini ada kitabi. Oke. Kitabuna, Kitabuna. Buku kami. Kitab kita. buku Laki-laki kami. atau perempuan. Oke. Kitabuna, buku kami. Sini pun ada kitabu. Ini ada ya mutkallam. Dan dalam bahasa Arab, sebelum ya tidak boleh dhamma. Dalam bahasa Arab, sebelum ya, kalau ada huruf, tidak boleh dhamma dan tidak boleh fathah. Kalau ada ya, wajibnya sebelum ya kita bagi kasrah. Ya mutkallam ada mana-mana dia minta kasrah huruf yang sebelumnya. Jadi ini Walau majrul au mansub, Ustaz. apapun majrur ka mansub ka wajib Marfu bagi kan? kasrah. Ya. Dia sini marfu kan? Kitabu. Sini ini marfu. Tapi ada kasrah. Nah, Ustaz. Syukran. Apa yang ada posisi? Ya minta kasrah sebelum huruf nia. Dan dia kitabu ada fi mahli rafa. Kitabi sini ada fi mahli rafa. Ini kitabi, ini marfu. Tapi tidak boleh ambil fathah. Ini fi mahli rafa. Fi mahli rafa. Di makam rafa. Okay. Ini yang ada kata ganti kita boleh guna dengan ism dan kita boleh guna dengan itu huruf. Ini cuma itu sama saja. Kalau subjek atau file kita guna huwa. Kalau objek dia ada juga itu hu juga. Kalau ada itu mudhaf ilaih itu majrur itu hu juga. Ini paham kan? Ada yang Alhamdulillah. Ain tuh. Oke. Sekarang kita jelaskan sini. Ini yang detached pronoun atau dhamir muttasil. Ini itu sama saja. Tidak yang beza sini. Cuma bahasa saja yang ada beza. Ghaib muzakkar mufrad
musanna dan jama. Huwa, huma, hum. Untuk muannas ghaib mufrad hiya dan musanna huma dan untuk jama hunna. Untuk mukhatab orang kedua muzakkar anta, musanna antuma dan jama antum. Mukhatab muannas mufrad anti, muannas musanna antuma dan muannas jama antunna. Dan mutakallam mufrad ana dan jama nahnu. Apa yang ada dhamir muttasil, munfasil? Apa yang ada dhamir munfasil? Yang pertama, dhamir munfasil tidak boleh bersambung dengan harf ism atau fi'il. Dhamir munfasil atau dhamir terpisah tidak boleh bersambung dengan ism, harf atau fi'il. Yang kedua, mereka ada definite marfa. Mereka selalu ada marfa. Ism marfa. Dia ada ism marfa. Yang kedua, dhamir munfasil ada marfu. Dhamir munfasil summa ada marfu. Walaupun tidak ada akhirnya, tidak ada dhamma. Akhirnya walaupun tidak ada dhamma. Kalau marfu kita ada belajar huruf yang akhir ada dhamma. Tapi dhamir munfasil walaupun akhirnya tidak ada dhamma, mereka ada dalam posisi marfu. Apa? Nominative case dalam posisi marfu. Oke. Walaupun tidak punya dhamma, huruf yang akhirnya. Dan mereka ada mabni. Posisinya mereka itu ada fix, mabni. Akhirnya tidak boleh berubah. Akhirnya tidak boleh berubah. Kalau panggil fixed noun atau mabniyun. Kalau bahasa Arab kita panggil mabniyun. Ism yang mabni tidak boleh berubah. Huwa tidak boleh berubah walaupun ini marfu dan ini tidak boleh ambil dhamma. So ini marfu, summa yang ism mabni fi mahli rafa. Ini ada fi mahli rafa. Ini ada fi mahli rafa. Sebab ini mabni. Kita tidak boleh cakap ini marfu, tapi ini di atas makam marfu. Dan summa ada itu definite marfa. Dan ini summa ada subject. Summa ini huruf dhamir muttasil. Summa ada marfu. Sababnya ini subject.
Anta talibun. Anta talibun. Ini subject. File. Dan file itu selalu ada marfu. File tidak boleh mansub, file tidak boleh majrur. File ada marfu. Karena ini file, sebab itu ini marfu. Dan sini jumlah ismiyah, ini ada mubtada juga. File ada mubtada dalam jumlah ismiyah. Oke. Yang kedua, damir munfasil. Ada satu lagi, damir munfasil. Dia pergi mana? Ada jauh lagi. Dia ada dalam itu film madi. Kita cuma hari ini belajar sedikit saja. Ini damir muttasil. Damir muttasil ada apa? Bersambung. Itu kita panggil damir bersambung. Boleh bila itu bersambung dengan itu mudhaf, ini apa? Ini sebentar lagi kita belajar. Oke. Damir muttasil. Ini ada comparison dalam damir munfasil dan damir muttasil. Selalu ada definite, marfa, ada mabni, dan ada marfu. Damir munfasil terpisah. Ini ada marfa, ada mabni, dan ada marfu. Dan damir muttasil ini damir muttasil. Ini pun ada marfa, definite. Dan ini pun ada mabni. Ini pun ada mabni. Tapi mereka ada majrur, genitif atau mansub. Damir muttasil ada majrur atau mansub. Dan boleh bersambung dengan ism, fi'il, dan harf. Dan damir munfasil tidak boleh bersambung dengan ism, fi'il, atau harf. Dan ya mutakallam untuk first person. Anak. Orang ke satu. Oke. Ini yang ada comparison dengan damir munfasil dan muttasil. Oke. Kita ada yang orang masih belum tahu apa yang ada mubtada dan apa yang ada khabar. Ini nanti kita belajar. Hari ini kita cukup sini saja. Kita belajar pelajaran dari buku. Ini pelajaran kelima. Siapa nak baca? Ana Ustaz. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bagian ini, kita mempelajari sebagai berikut.
Kitabu Bilali. Bilalin. Kitabu Bilalin. Kitabu Bilalin. Buku milik Bilal. Buku Milik Bilal. Bilal. Oke. Baitul Imami. Rumah milik imam. Oke. Rumah milik imam. Dalam Oke. Kitabu Bilalin, kata yang pertama kitabu adalah benda yang dimiliki. Ini disebut mudhaf. Oke. Kata Apa yang ada di mudhaf? Benda yang dimiliki. Benda yang dimiliki ini disebut mudhaf. Apa mana mudhaf? Benda yang dimiliki. Oke, ini disebut di mudhaf. Oke, terus? Kata yang kedua, Bilalin. Pemilik disebut mudhaf ilaih. Oke. Pemilih disebut mudhafun ilaih. Ini ada mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya, benda yang dimiliki itu mudhaf dan siapa yang pemilih itu mudhafun ilaih. Ada paham atau ada yang belum paham? Insya Allah paham. Ustaz. Kalau orang lain? Insyaallah Ustaz. Oke, siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham boleh tanya. Oke. Kita terus sambung. Oke. Ini ada dua isim. Kalau ini ada dua isim. Kitabun. Kitabun. Dan Bilalun. Ada dua isim. Kitabun dan Bilalun ada dua isim. Kalau mau buat mudhaf dan mudhaf ilaih, kita hapuskan, padamkan tanwin. Jadi kitabu. Dan kitabu itu mudhaf dan mudhafun ilaih ada majrur. Mudhafun ilaih dia ada majrur. Bila ism jadi majrur dia ambil kasra. Mudhafun ilaih dia ambil kasra. Oke. Terus silakan lanjut. Catatan yang pertama, mudhaf tidak berbentuk nakiroh atau ma'rifah. Maka salah jika menulis kitabun Bilalin atau al-kitabu Bilalin. Bilalin. Kalau mudhaf tidak boleh ambil tanwin. Mudhafnya tidak boleh ambil tanwin. Dua baris tidak boleh. Dua baris tidak boleh. Dan alif lam pun tidak boleh. Dengan mudhaf alif lam tidak boleh ditulis dan tanwin pun tidak boleh ditulis. Kalau seperti ini salah. Oke. Terus
Mudhof merupakan bentuk ma'rifah karena posisinya dan tidak membutuhkan partikel ma'rifah dalam kurung yakni tidak membutuhkan penambahan awalan al sebagai tanda isim ma'rifah. Terus yang kedua, Yang kedua, mudhof ilaih berbentuk majrur. mudhaf ilaih berbentuk majrur. Dia dapat dimasuki tanwin seperti di contoh Bilalin. Mudhafun ilaih dia dapat dimasuki tanwin. Dan dia boleh masuk alif lam juga. Baitul imami. Baitul imami. Mudhaf boleh tanwin dan mudhaf boleh ambil alif lam. Seperti di contoh pertama dan al. Di contoh kedua. Al-imamu. Bilalun. Ini kalau mudhaf ilaih al-imami dan Bilalin. Baitu Bilalin, rumah Bilal, Baitul imami, rumah imam. Oke, terus Kitabu man. Perhatikan bahwa man tidak berbentuk majrur karena dia berbentuk mabni. mabni. Man Yakni itu dia man itu ism mabni. Man itu ism mabni, tidak boleh berubah, tidak boleh berbentuk majrur. Tidak boleh berbentuk majrur. Kitabu man, kitabu mudhaf, man mudhafun ilaih. Man sini ada mudhafun ilaih. Dan man sini ada majrur. Mudhafun ilaih ada majrur. Tapi man ini ada mabni, tidak boleh berubah, tidak boleh berbentuk majrur. Berarti man ini ada fi mahli marfu. mahli jar. Fi mahli jar. Dia ada di atas makam jar. Dia ada di atas makam jar atau dia ada di tempat itu jar. Tapi dia tidak boleh berubah. Dia memang majrur. Dia memang majrur, tapi tidak boleh berubah. Kita kata dia di atas makam majrur. Dia di atas makam majrur. Karena dia mudhafun ilaih. Oke. Jelaskan. Jelas tak? Jelas Ustaz. Oke, terus sambung. Silakan sambung. Yakni dia tidak mengalami perubahan untuk menunjukkan kedudukannya dalam kalimat. Oke. Ada bentuk mabni pada kata-kata tertentu dalam bahasa Arab yang tetap tidak berubah. Ya, kalau ism mabni dalam bahasa Arab tetap tidak berubah. Oke. Terus ala Ala maktabil mudarrisi.
Perhatikan bahwa maktabi berbentuk majrur karena kata depan ala dan al-mudarrisi karena dia berada pada posisi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Sini maktabi ada majrur juga dan al-mudarrisi ada majrur juga. Dua-dua ada majrur, dua-dua ada baris di bawah. Apa sebabnya? Ini ada asalnya maktabu. Ini ada maktabul mudarrisi. Atasnya ada dhamma. Maktabul mudarrisi. Ini yang berasalnya ada seperti ini. Maktabul mudarrisi. Ini mudhaf. Dan ini mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih ada majrur. Al-mudarrisi ada majrur karena dia berada pada posisi mudhaf ilaih. Al-mudarris dia ada majrur karena dia ada pada posisi mudhaf ilaih. Tapi ini mudhaf. Maktabu itu mudhaf. Dan maktubu ini sebelumnya ada huruf jar. Ala. Ala dia bagi ism majrur. Maktabu berubah jadi maktabi. Ala maktabil mudarrisi. Ala maktabil mudarrisi. Maktib ada majrur kerana ala huruf jar. Dan al-mudarris ada majrur kerana dia ada berada di posisi mudhaf ilaih. Ini jelas tak? Sudah jelas belum? Oke, terus tahta. Tahta di bawah. Oke, tahta di bawah. Kata benda yang mengikuti tahta berada dalam posisi majrur karena dia menempati fungsi mudhaf ilaih. Ya. Tahta itu ada zarf. Tahta itu ada zarf. Kalau kita panggil zarf. Zarf itu adverb. Kalau adverb ini ada mudhaf. Adverb ada mudhaf dan ism yang mengikuti adverb dia ada mudhafun ilaih. Berarti tahtal maktabi. Tahta ini mudhaf dan al-maktabi ini mudhafun ilaih. Dan ini tahta ada mabni. Tahta ini ada mabni juga. Tidak boleh dhamma. Kalau zaraf summa, zaraf itu summa ada mansub. Zarafnya summa ada mansub. Ada fatah. Mansub apa mana? Ism yang di atas ada fatah. Tahta atau zaraf. Nanti ada pelajaran lain juga untuk zaraf. Sana kita belajar. Zaraf ini semua ada mansub. Oke. Dan zaraf ada yang mabni, ada yang boleh berubah. Tapi banyak yang nggak ada mabni. Mabni atas fatah. Oke. Terus yang ketiga? Ia adalah kata seruan. Isim yang mengikuti ya
hanya memiliki satu dhammah. Oke. Kalau isim yang mengikuti ya, hanya memilih satu dhammah. Seperti ya ustazu, ya syaikhu, ya bilalu. Tidak boleh ya bilalun. Ya bilalun tidak boleh. Ini salah. Dan ini ya kita panggil harfi nida. Ini ya apa? Harfi nida. Kalau guna ya dengan ism jadi ma'rfa. Ya bilalu. Sini Bilal ada ma'rfa. Ya buat ism ma'rfa. Kita ada belajar kalau kita sambung alif lam dengan ism itu jadi ma'rfa. Tapi jika guna ya dengan ism yang nakira, ism nakira pun jadi ma'rfa. Seperti ustazun. Ustazun. Dengan dua baris tanwin. Apakah ini ism nakira atau ism ma'rfa? Nakira. Nakira. Syaikhun. Syaikhun. Nakira juga. Nakira. Syaikhun pun ism nakira juga. Bila kita guna ya ustazu, wahai ustaz. Ya ustazu, wahai ustaz. Ya syaikhu, wahai syekh. Memang orang tentu kita ada panggil. Kalau kita panggil wahai ustaz, kita memang ada kenal dengan ustaz. Ustaz ni ada orang kedua. Ustaz ni ada orang kedua, dia ada depan saya panggil ya ustaz. Berarti saya tahu siapa yang saya panggil. Jadi kalau guna ya dengan ism nakira berubah ism ma'rfa. Tapi kalau Bilal bukan berubah ma'rfa kerana ya. Tanpa ya pun Bilal ada ma'rfa. Tanpa ya pun Bilal ada ma'rfa. Kerana ini nama orang. Oke, terus ini tinggal sedikit saja nanti kita. Kata isim, Ismun ismun, dan ibnun berawal dengan hamzatul wasal. Jika didahului oleh sebuah kata i atau kasroh, dihilangkan dalam pengucapan. ya. Ismun dan ibnun. Ini yang kata yang ada hamzah itu hamzatul wasal. Dan kita ada belajar apa yang hamzatul wasal jika didahului oleh sebuah kata. Oke, maka itu hamzah dihilangkan dalam ucapkan. Ismul waladu Bilalun wasmul binti. Sebelumnya hamzatul wasal ini ada waw. Kita baca wasmul binti Aminatu. Ini hamzatul wasal tidak dibaca. Wasmul binti Aminatu. Dan sama dengan ism. Sini sebelum hamzatul wasal, sebelum ism tidak ada haraf. Kita hamzatul wasal dibaca. Ismul waladi
Hamzatul wasal dibaca. Tapi sini sebelum ism ada waw, hamzatul wasal tidak baca. Wasmul binti sama dengan ibnu. Tidak ada huruf sebelum ibnu. Kita baca ibnul mudarrisi tabibun. Dan sebelum ibnu ada waw, ada harf. Kita baca wabnul imami. Waw baca dengan ba. Hamzatul wasal tidak dibaca. Wabnul imami tajirun. Dan ainabnu hamidin. Ini ibnu, ada harf aina, ada ism aina. Ainabnu hamidin. Ibnu itu mudhaf dan hamidin mudhaf ilaih. Dan alif ini hamzatul wasal tidak dibaca. Dan ini ada itu kosakata baru, tahta di bawah. Ar-rasulu rasul, al-ammu paci dari ayah atau paman dari ayah. Al-ibnu anak laki-laki. As-sayaratu kereta atau mobil. Kereta atau mobil. Asy-syari'u jalan. Al-ka'batu Ka'bah. Huna di sini. Hunaka di sana. Al-khalu paci dari ibu atau paman dari ibu. Mughlaqun tertutup. Al-bintu anak perempuan. At-tabibu perempuan, at-tabibu dokter. Al-ismu nama. Dan al-haqibatu bag atau tas. Al-haqibatu bag atau tas. Ini ada pelajaran hari ini. Cukup sampai sini. Dan minggu depan kita sambung lagi. Kalau di Indonesia dan di Malaysia itu waktu itu sholat asar. Apakah minggu depan kita boleh mulai kelas pukul 4 Indonesia dan pukul 5 Malaysia? Berarti orang sudah sholat asar dan boleh ikut itu kelas. Ya, Ustaz. Insyaallah. Kalau orang yang lain macam mana? Setuju Ustaz. Jam 4 mulai. Ya, Wa nahnu siap. nabda dirasa fi satil arabiyah. Ya. Masaan. Jam 4 itu sudah asar. Dan di Malaysia jam 5 sudah asar. Berarti kita mulai jam 4 itu waktu Jakarta. Dan jam 5 waktu Malaysia. Oke. Insyaallah. Ada yang tidak setuju? Adakah Setuju, Ustaz. Setuju, Ustaz. semua kak? Ustaz, Setuju. kalau di Malaysia maghribnya jam berapa? Khawatir waktunya cuma sedikit gitu. Sebelum 7:30 di Malaysia. Maghrib. Masih jauh lagi. Oh, berarti Masih jauh Sempat lagi. masih panjang. Ya, ya. Masih panjang ya. 2,5 jam kan waktu ada. Oke. Insyaallah Setuju Ustaz, jam 4 kita mulai. Oke, insyaallah minggu depan kita belajar kelas pukul 4 Jakarta dan pukul 5 Malaysia. Oke, kita habiskan sini. Ilal liqa'i massalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Quran, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Amin.